Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama Tretan Elektronik. Sekarang kita ada garapan Samsung guys, Samsung 40 inch. Samsung 40 inch dia Smart TV. Terus dia sekarang gejalanya sepertinya ada indikasi backlight mati. Tuh. Nah, caranya kita tahu, pertama kita hidupkan. Tuh. Lihat indikator merah di bawah. Indikator merah di bawah. Nah, dia hidupkan ya. Nah, kita remote, ada remote, kita remote. Nah, kita remote dia respon. Nah, respon kan. Jadi menandakan dia start. Dia start. Tadi sudah aku cek langsung. Nah, dia gejalanya ada suara, tidak ada gambar. Nah, pertama sudah kita remote kan? Kita lihat di layar. Nah, layar ini kita ketuk-ketuk. Nah, dia keluar apa? Cahaya apa enggak? Kita ketuk. Nampaknya dia tidak keluar cahaya kan? Nah, tidak keluar cahaya. Nah, kedua, kita harus itu langkah pertama. Nah, langkah kedua kita harus buka casingnya. Oke, kita lanjut guys. 40J 5200. Ini tipenya. Nih tipenya ada di atas 40J 5200. Ini nggak tahu backlight scripture ya, masang mahal ya. Hah? Ini nggak maksudnya iya scripture kan, nggak. Ini smart TV-nya guys. Ini menandakan dia smart TV. Di sini ada alatnya untuk smart TV. Ya bisa langsung connect ke handphone. Ini alatnya. Di sini ada mainboard, ada power supply, ada speaker, ada indikator. Untuk posisi backlightnya di Backlightnya ada di dalam. Jadi kita harus bongkar layar. Sebelum kita bongkar layar, sebenarnya Samsung itu ada teknik tersendiri. Samsung itu sistem backlightnya itu tidak mengikuti feedback dari mainboard. Jadi dia perintah dari mainboard. Jadi dia tuh langsung hidup sendiri backlightnya. Seandainya backlightnya itu tidak rusak. Jadi kita bisa mengeceknya dengan membuka kabel konektor dari mainboard. Nah, ini mainboardnya kita putus dulu, kita taruh sini, kemudian kita colokkan ini. Nah, setelah kita colokkan, nah kita lihat. Nah, di sini ada lampunya, ada LED. Nah, sedangkan LED di sini dia tidak mengalami katakanlah dia tidak hidup. Nah, kita bisa cek di sini. Dan kita bisa cek di sini. Taruh di mode BC. Lalu kita sentuhkan ke dioda. Langsung ke dioda. Nah, dioda di sini mengeluarkan volt sebesar 222. Nah, ternyata untuk diodanya tidak ada masalah, arusnya tidak ada masalah. Lanjut ke plus di sini. Nah, dia masuk. Nah, di sini normal. Normal. Nah, untuk input dia normal, sedangkan untuk selanjutnya menandakan plus selanjutnya dia 0 di sini.
Nah, itu menandakan ada short, ada konslet di bagian backlight sehingga arus di sini tidak masuk. Oke, lanjut kita cek, kita bongkar panelnya. Oke, ini jadi ini backlightnya ada tiga batang 8 kancing. Nah, ini kita harus punya alat pengetesannya, tester backlight. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Nah, terus kita coba. Ini kita tes satu-satu. Coba tes keseluruhan. Ternyata itu beda jalur. Yang pertama itu oke. Terus yang kedua oke juga. Yang terakhir ternyata bermasalah. Masalahnya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat berapa volt dari per batangnya. Bisa kita lihat itu 20,8. Sedangkan satu batang dia ada 8 kancing. Nah, 8 kancing dibagi 2, katakanlah 21. Itu jadi per kancing diperkirakan 3 volt lah, 3 volt. Jadi, oke guys. Oke, ternyata ini saya pakai backlight yang berbeda dengan. Nah, ini penampakannya jeng-jeng. Nah, dia menggunakan 8 kancing. Ini tadi aslinya ini. 5 mati 1 lonjor, batang. cuman yang 2 ini 8 kali 5 40 kali 3 volt. Jadi total 120 pasang komponen part semuanya. Untuk backlight aslinya berhubung saya tidak ada stok, jadi saya gunakan ini. Nah, ini menggunakan double tip. Saya sengaja taruh di atas kertas putihnya, menggunakan double tip agar dia lengket. Oke, ternyata ini saya di samping modif backlight, saya juga mengganti power supply-nya. Soalnya power supply-nya dia itu Isolasi double tip. voltasenya itu tinggi, mengeluarkan arus DC yang tinggi, mencapai 220 volt, sehingga ketika bebannya terlalu rendah, otomatis backlight itu cepat panas. Nah, cepat panas dia akan cepat putus. Nah, jadi saya pakai power supply yang output ke mainboardnya itu sama, hanya saja output untuk backlight dia itu
rendah, memakai power supply yang bekas TV 32 inch. Jadi dia tuh perkiraan 130 volt DC keluarannya. Jadi untuk beban sekitar 120 volt, otomatis dia tetap dapat menampung sehingga backlightnya tetap terang dan tidak panas. Gitu Tretan. Suara. Kita coba colok. Nah, Agak hitam. Jadi kita agak diatur ulang lah posisinya. Bisa kita lihat tadi pemasangannya di sini di sudut sebelah kiri bawah agak kurang merata cahayanya, jadi kita copot lagi di sini satu backlight, kita pasang agak ke sudut. Kita coba lagi di sini. Lumayan ya? Sudah rata. Oke, sip. Dan ketika pemasangan layar LCD, kita wajib sebagai teknisi kita wajib untuk hati-hati. Kita wajib untuk hati-hati. Soalnya di sini penentuan tahap terakhir dalam kerjaan penggantian backlight. Tekniknya bisa dilihat, kawan-kawan bisa dilihat agak dimiringkan. Lepaskan, agak dimiringkan. Nah, setelah dirasa pas, kita turunkan perlahan. nah, ini frame-nya sudah terpasang, guys. Sudah hampir final. Ya, dalam pemasangan frame kita pastikan LCD Tinggal tidak nongol guys, rapikan sedikit. tidak lebih. Dan Perhatikan pojok per pojok, kemudian kita tekan perlahan-lahan. Oke, sekarang ada di tahap 90%. Tinggal ngerapihin power supply-nya, mesinnya dari TV LED ini. Nah, bisa kita lihat penampakan Karena tadi backlightnya power kita supply-nya tidak pasang yang yang asli dari TV ini, saya pakai jadi power supply-nya juga diganti. power supply punya 32 inch Samsung. Voltase dari ukuran backlight itu sendiri. Power supply aslinya saya taruh saja.
Soalnya dari pengalaman pemasangan power supply, ketika voltnya jauh otomatis nanti tidak nyampe 1 minggu backlight pada mati satu persatu, efek dari panasnya. Ritual sebul-sebul guys. Oke, plus-plusnya di sini agar pelanggan puas. Jadi kita sambil membersihkan debu-debu yang menempel. Kita semir dulu guys, kasih semprotan cahaya. Nah, ini kita melakukan pemasangan back cover ini. Nah, untuk sini kita melakukan pemasangan back covernya. Kita pasang kembali. Kita pertama kali coba. Oke, Tretan channel. Let's go, kita coba. Oke. Apakah berhasil? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Mantap Tretan. oke, di sini layarnya sudah muncul. Yang awalnya berarti benar ya indikasi kerusakan backlight. Ya, bener. Kerusakan backlight, suara ada, gambar tidak ada. Jadi pengecekannya kayak tadi, terus pemasangan backlightnya juga kayak tadi. Jadi selamat mencoba Tretan. Oke. Dadah. Untuk informasi servis TV LED daerah Bangkalan bisa cek di deskripsi. Oke, bye bye.